Berjumpa lagi dengan Warung Kopi Demokrasi, satu-satunya warung yang tidak nyata di dunia ini. Kali ini Warung Kopi Demokrasi akan membahas tentang sosialisme. Sosialisme, sebuah ideologi yang memiliki banyak varian. Ibarat sebuah pohon, sosialisme tumbuh dengan banyak cabang. Buahnya adalah revolusi, dan guguran dedaunannya adalah pupuk yang nantinya menyumbangkan kesuburan pada tanah. Dalam Wikipedia dicatat, sosialisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Sosialisme merupakan kebalikan dari kapitalisme, di mana dalam sosialisme, ekonomi dikuasai oleh rakyat pekerja. Tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi oleh segelintir orang, dan digantikan dengan kepemilikan kolektif atas tuas-tuas penggerak ekonomi. Ringkasnya, sosialisme adalah kepemilikan kolektif ekonomi dan perencanaan ekonomi secara demokratik oleh kaum pekerja atau buruh. Sejarah sosialisme dapat dilacak hingga peristiwa Revolusi Perancis tahun 1789. Para pemikir awalnya adalah Charles Fourier, Henry de Saint-Simon, dan Robert Owen, yang masing-masing mempresentasikan model dan gagasan untuk menata kembali masyarakat di garis kerjasama dan komunitas. Hingga kemudian muncullah Karl Marx, filsuf asal Jerman, yang membangun sebuah gagasan yang ia sebut sebagai sosialisme ilmiah. Bersama sahabatnya yang bernama Friedrich Engels, Marx menerbitkan Manifesto Komunis pada tahun 1848 yang mengkritik model-model sosialis sebelumnya yang ia sebut sebagai sosialisme utopis. Karl Marx tidak secara konsisten atau jelas membedakan antara sosialisme sebelumnya yang ia sebut sebagai sosialisme utopis dengan gagasannya yang ia sebut sebagai sosialisme ilmiah. Lebih lanjut, sosialisme ilmiah ini lebih akrab disebut sebagai Marxisme, yang kemudian komunisme atau Marxisme-Leninisme. Komunisme tidak mengenal bahkan menentang hak milik pribadi. Semua properti adalah milik bersama. Negara mengendalikan segala produksi ekonomi dan menyediakan kebutuhan dasar warga negaranya. Sedangkan dalam sosialisme, individu-individu masih bisa memiliki properti mereka, tetapi produksi industri dan sarana utama untuk memperoleh kekayaan dikelola secara komunal oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Dalam sistem ekonomi sosialis, upaya dan inovasi individu masih dihargai. Demikian pembahasan tentang sosialisme oleh Warung Kopi Demokrasi, satu-satunya warung yang tidak nyata di dunia ini. Salam merdeka.